saya Chelsea Tumiwang dari Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat. Jadi pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam penyakit HIV/AIDS. Ayo kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan pertama yang sering muncul itu yaitu apa sih itu HIV/AIDS? Jadi HIV/AIDS immunodeficiency virus, lebih sering kita kenal dengan HIV, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dengan menghancurkan sel CD4 atau sel T. Sel CD4 adalah bagian dari sistem imun yang spesifik bertugas melawan infeksi. Infeksi HIV menyebabkan jumlah sel CD4 turun secara drastis sehingga sistem imun tubuhmu tidak cukup kuat untuk melawan infeksi. Akibatnya, jumlah viral load HIV bisa meningkat. Ketika viral load kamu tinggi, itu artinya sistem kekebalan tubuh sudah gagal bekerja melawan HIV dengan baik. Jadi, HIV secara drastis dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh sehingga memungkinkan penyakit, bakteri, virus, dan infeksi lainnya menyerang tubuhmu. Tidak seperti virus lainnya, tubuhmu tidak bisa menyingkirkan HIV sepenuhnya. Jika tidak terinfeksi HIV, maka kamu akan memiliki virus ini sepanjang hidup. Ini kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan yang kedua itu bagaimana sih cara penularan dari penyakit HIV/AIDS? Yang kedua, penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi dengan darah yang terinfeksi. Berbagi pakai jarum suntik atau menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang memiliki risiko sangat tinggi tertular penyakit termasuk HIV. Yang ketiga, selama kehamilan, persalinan, atau menyusui, seseorang ibu yang terinfeksi HIV dan mengandung atau menyusui berisiko tinggi untuk menularkan HIV kepada bayinya. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter agar dapat dilakukan pemeriksaan dan pengobatan HIV selama kehamilan, guna menurunkan risiko penularan HIV kepada bayinya. Yang keempat yaitu transfusi darah. Dalam sebagian kasus penularan HIV juga bisa disebabkan oleh transfusi darah. Namun kejadian ini semakin jarang terjadi karena kini diterapkan uji kelayakan donor, termasuk donor darah, organ, ataupun donor jaringan tubuh. Dengan pengujian yang layak, penerima donor darah memiliki resiko rendah untuk terinfeksi. Jadi itu adalah beberapa macam dari bagaimana cara penularannya. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Jadi pertanyaan yang ketiga itu berapa lama sih masa inkubasi virus HIV/AIDS dalam tubuh kita? Ada 3 masa inkubasi dalam HIV. Yang pertama, masa inkubasi HIV tahap awal. Kebanyakan orang yang terkena HIV tidak menyadari bahwa mereka mengidap virus yang menyerang sistem imun ini. Gejala pada awal masa inkubasi HIV ini memang biasanya baru muncul 2-6 minggu setelah Anda terinfeksi virus. Gejala tersebut biasanya meliputi sakit kepala, kelelahan, nyeri otot, radang tenggorokan, kelenjar getah bening membengkak, bercak merah yang tidak gatal biasanya ada di dada, dan demam. Gejala ini mirip dengan flu. Untuk memastikan bahwa Anda terkena HIV atau bukan, coba ingat apakah Anda melakukan kontak dengan penderita HIV dalam 2-6 minggu belakangan sebelum gejala ini muncul. Kemudian pemeriksaan ke dokter untuk menjalani tes darah. Selain itu, jika Anda termasuk ke dalam orang-orang berisiko HIV, segera lakukan tes HIV. Anda bisa menjalani tes antibodi yang merupakan tes paling cepat untuk mendeteksi infeksi sekitar 3 atau 4 minggu. Meski Anda merasa melakukan kontak dengan penderita namun tidak muncul gejala di atas, tidak ada salahnya memeriksakan diri ke dokter. Pasalnya, pada masa inkubasi HIV tahap awal ini, kadang virus dalam tubuh Anda cukup tinggi sehingga mudah untuk dideteksi, tapi sekaligus sangat mudah menularkan ke orang lain. Dokter akan merekomendasikan Anda untuk mengonsumsi serangkaian pengobatan seperti obat HIV atau terapi antiretroviral. Tujuannya adalah melawan virus HIV, menjaga sistem imun Anda tetap sehat, dan mencegah penyebaran virus ke orang lain.
Jika Anda terus mengonsumsi obat, menjalani terapi, dan melakukan pola hidup sehat, HIV tidak akan berkembang menjadi lebih parah. Yang kedua adalah masa inkubasi HIV tahap kedua atau HIV kronis. Ketika gejala HIV di masa inkubasi awal tidak segera diobati, Anda memang akan merasa lebih baik karena gejala mirip flu itu akan hilang dengan sendirinya. Tetapi justru kondisi ini mencerminkan sistem imun Anda sudah kalah oleh virus HIV sehingga kondisi tenang. Biasanya disebut juga dengan periode asitomasis atau infeksi HIV kronis. Meski demikian, belum terlambat jika Anda ingin melakukan pengobatan HIV. Jika Anda menjalani terapi antiretroviral, Anda bisa berada di fase ini selama beberapa dekade. Anda bisa menularkan virus kepada orang lain, tetapi kasus ini sangat jarang terjadi jika Anda rutin mengonsumsi obat HIV. Yang ketiga yang terakhir yaitu masa inkubasi HIV tahap akhir AIDS. Ketika Anda mengidap HIV, sangat penting untuk melakukan kontrol ke dokter karena dokter juga akan terus memantau level CD4 dalam darah. Ketika level CD4 ini berada di bawah 200 sel per milimeter kubik darah, biasanya normalnya yaitu 500 sampai 1600 sel per milimeter kubik, maka itu adalah pertanda Anda tengah memasuki masa inkubasi HIV tahap akhir atau AIDS. Kadangkala AIDS juga bisa diketahui dengan gejala fisik yang Anda rasakan, misalnya demam tinggi dengan suhu di atas 37,8 derajat Celcius yang tidak sembuh-sembuh, berat badan turun drastis, menggigil disertai keringat dingin, sakit kepala yang tidak meredam, muncul bercak putih pada mulut, rasa kebas di daerah kemaluan atau anus, kelelahan yang parah, bercak yang berwarna pink atau merah atau ungu ataupun kecoklatan, batuk terus-menerus dan susah bernapas, mudah lupa dan pneumonia. Ketika terkena AIDS, Anda akan sangat rentan terkena infeksi. Kondisi ini bisa mengancam nyawa, mengingat sistem imun sudah tidak berfungsi lagi sehingga tidak bisa melawan bakteri atau virus penyebab infeksi tersebut, sehingga Anda nyaris selalu membutuhkan pertolongan medis. Tahap pengobatan penderita AIDS diprediksi hanya dapat bertahan hidup selama 3 tahun, bahkan bisa lebih pendek jika kondisi penyakitnya sudah parah. Nah, sekarang kita masuk di pertanyaan yang terakhir. Jadi pertanyaan bagaimana sih cara pengobatan dari penyakit HIV/AIDS dan bagaimana cara pencegahan dari penyakit HIV/AIDS? Jadi, masuk ke pertanyaan yang terakhir yaitu cara pengobatan dan pencegahan dari penyakit HIV. Pengobatan dari HIV yaitu meskipun sampai pada saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan dari virus. Jenis obat ini disebut dengan antiretroviral atau ARV. ARV ini bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan dari virus HIV untuk menggandakan dirinya dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain etravirin, efavirin, salamivudin, sidofudin, dan juga nevirapin. Selama mengonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah sel darah sel CD4 untuk menilai respons mengidap terhadap pengobatan. Hitung sel CD4 akan dilakukan tiap 3-6 bulan, sedangkan pemeriksa HIV RNA dilakukan sejak awal pengobatan selama dilanjutkan tiap 3-4 bulan selalu masa pengobatan. Agar perkembangan virus dapat dikendalikan, pengidap harus segera mengonsumsi ARV begitu didiagnosa dengan HIV. Resiko pengidap HIV untuk terserang AIDS akan semakin besar jika pengobatan ditunda, karena virus akan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Selain itu, penting bagi pengidap untuk mengonsumsi ARV selama sesuai dengan petunjuk dari dokter. Konsumsi obat yang terlewat hanya akan membuat virus HIV berkembang lebih cepat dan memperburuk kondisi pengidap.
Segera minum obat jika jadwal konsumsi obat pengidap dan tetap ikuti jadwal berikutnya. Namun, jika dosis yang terlewat cukup banyak, segera bicarakan dengan dokter. Kondisi pengidap juga mempengaruhi resep atau dosis yang sesuai. Dokter juga akan menggantinya sesuai dengan kondisi pengidap. Selain itu, pengidap juga boleh untuk mengonsumsi lebih dari 1 obat ARV dalam sehari. Kita masuk ke dalam pencegahan HIV, di mana terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS, antara lain, yang pertama, gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vagina maupun anal. Hindari berhubungan intim dengan lebih dari 1 pasangan. Yang ketiga, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV agar pasangan juga menjalani tes HIV. Yang keempat, diskusikan dengan dokter jika didiagnosa positif HIV saat hamil mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu hamil ke janin. Yang kelima, bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Yang terakhir, yang keenam, jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti telah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter agar bisa mendapatkan obat post-exposure prophylaxis atau PAP yang dikonsumsi selama 28 hari yang terdiri dari 3 obat antiretroviral. Jadi itu cara pengobatan dan pencegahannya.